Hadirin para santri, mari kita simak dengan seksama, jangan ada yang tidur. Tolong semuanya fokus dengarkan nasihat dan amanat dari atas nama Pesantren Sukahideng yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Endang Ishak SAG. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ayahanda pimpinan pesantren yang saya hormati, para wakil pimpinan dan seluruh staf pengajar yang saya hormati, rekan-rekan dewan santri, para pengurus asrama, anak-anakku baik putra maupun putri yang hadir dalam kesempatan ini yang saya cintai dan saya bangga. Kita bersyukur di malam hari ini kelihatannya wajah-wajah yang penuh kegembiraan, bahagia. Ya. Saya di sini diberikan amanat untuk ikut berbicara di depan kalian sebagai amanat dari atas nama pimpinan pesantren. Ada yang ingin disampaikan. Yang pertama, saya mengapresiasi kalian semua. Kenapa kalian bahagia? Kenapa kalian gembira? Ini kalau pakai tasbih, kalau pakai perumpamaan, layaknya seperti kita mau berbuka puasa. Orang yang berpuasa itu ada kegembiraan ketika berpuasa. Sabda Rasul. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua ketika berbuka. Nah, berbuka itu kan tidak bisa maghribnya jam 6 misalnya, atau tidak berpuasa sama sekali. Lebih awal tanpa ada alasan itu tidak sebahagia seperti orang yang sedang berpuasa. Nah, kalian udah bisa menahan, mengendalikan nafsu kita, katakanlah ya, dari tanggal 2 Ramadan mengikuti pengajian sampai tanggal 20 ini ya. Nah, sekarang mau berbuka, ibaratnya seperti itu. Makanya ada kebahagiaannya kalian akan bertemu dengan sosok manusia yang sangat sayang kepada kita, yaitu bagi orang yang berpuasa, bahagia kedua adalah wafahatun ibadah. Ada yang menafsirkan roti dan anjing sebagai puasa. Ada yang ketika berpuasa itu, ketika berbuka itu bisa merasakan kedekatan dirinya dengan Allah setelah diterpa ya, menahan makan dan minumnya atas nama Dia, Allah. Jadi merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini harus dijaga anak-anakku. Jangan sampai ada sementara orang, santri atau bahkan di luar ya, seusia Anda yang tidak berpuasa. Ya, saya kurang ngerti itu ya. Saya nggak ngerti
Kemarin saja kelas 12 saat ujian ada yang tidak berpuasa. Saya merasa sedih dan prihatin. Tapi tidak kumaha, ya. Bukan saya pengendali hati. Bukan saya yang memberi hidayah, bukan kami para guru di pesantren, bukan. Padahal dia sudah, ya, kalau daftarnya mulai aliyah kesininya udah 3 tahun. Ya, tapi akhirnya seperti itu. Makanya dia disekor, tidak bisa mengikuti perpisahan, tidak bisa. Ya, ini hanya dari sini keluar. Ya, tadi pahlawan bukan teh. Ya. Maksudnya anakku, nanti ketika di rumah bukan karena pengawasan dari orang tua untuk belajar, tapi kita harus kehadiran Allah, betapa banyak nikmat Allah yang kita rasakan. Ya, itu nikmat Allah itu luar biasa. Kita tidak tahu di dalam diri kita ada ginjal, ada liver, itu bermasalah. Oh, ini ginjal harus dioperasi, harus cuci darah, ini. Ya, nilai-nilai itu dalam diri kita. Nah, insya Allah mulai berakhir oleh Kang Iming diumumkan, ya, akan ada kepulangan yang rombongan, bahkan yang dijemput oleh orang tua pun sebagian sudah menunggu di sini orang tuanya, ya. Nah, saya atau kami pesantren menitipkan kepada kalian semua jaga biasa di kampung harus dijaga, dipelihara, atau bahkan kalau bisa ditingkatkan. Sekarang kita masuk anakku ke fase 10 hari ketiga yang populer dalam hadis-hadis. Nah, Rasulullah SAW kalau masuk ke 10 hari ketiga, beliau sudah berkontemplasi di masjid. Nah, kita nanti setelahnya ke rumah, kegiatan yang biasa kita lakukan di sini, ini anakku secara berjamaah. Ya, sholat sunatnya, baik sholat rawatib, sholat tarawih, sholat buka, itu harus dijaga, bahkan harus ditingkatkan. kemudian yang kedua, bacaan Qur'annya. Ya, Rasulullah SAW setiap malam di bulan suci Ramadan itu tadarus bersama Jibril, dalam hadis dikatakan, ya. Apalagi sekarang di malam ganjil mulai, ya, nanti tanggal 21, 23 itu lebih optimis untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Meskipun malam Lailatul Qadar dari tanggal 1 pun, ya, ada para ulama yang menyatakan seperti itu. Jadi sengaja, ya, malam Lailatul Qadar hanya 1 malam adanya dari tanggal 1 sampai habis Ramadan. Oleh karena itu
nanti ketika kita sudah pulang, pertama kebiasaan yang kita laksanakan di sini di pesantren harus betul-betul ditingkatkan lah ya, ditingkatkan. Yang kedua, waktunya kita untuk berkhidmat, berbuat baik sama sosok pribadi orang yang sangat cinta kepada kita, yang tidak bisa kita membalasnya, yaitu orang tua kita. Ya, berikanlah tenaga kita, kemampuan kita, ya, nanti di rumah untuk mereka berdua. Kalau perlu kita misalnya membantu mencuci piring misalnya ya, yang biasanya mamah yang suka cuci piring, kita sekarang ya, mamah biasanya suka nyuci, kita sekarang yang nyuci begitu ya. Kan kemarin-kemarin kita di sini dirajakan, dibikin raja ya, oleh mamah dan papa kita. Kita tidak tahu baju ya, tahu-tahu sudah bersih lagi, padahal mama dan papa kelas 2 ini nanti dalam kepentingan terus tanggal 23 untuk proses pembelajaran nah ini harus dipersiapkan ya, bagaimana semuanya sudah punya kita karena ini kita laporkan, kita tahu ini kurang sehingga kebanyakan kesehatan adanya di Bungkosi, meskipun yang di Hidayah itu ada sepindah pergerakan itu yang kitabnya ada sepindah pergerakan itu mayoritas SLP ya, sekali ini mohon diperhatikan. Kemudian yang ketiga, ini ada inisiatif dari alumni tapi direspon positif sekali oleh pesantren. Alumni dalam rangka membantu pesantren punya beban untuk menyelesaikan pembangunan jalan di sebelah utara kita. Maaf ya, mohon di sebelah utara. Itu memerlukan dana yang cukup besar. Nah, ada alumni yang membuat kupon. Ya, yang membuat kupon sudah dibagikan, mungkin pengantar suratnya nanti ada dari asrama, sekaligus nomor rekening yang ditujunya langsung rekening yayasan pesantren. Maksudnya begini, Anda tidak usah diberikan sama orang tua semua. Nanti kupon itu ada yang nilainya 50.000, satu kupon ada yang nilainya 20.000 kalau tidak salah, ada yang nilainya 10.000, ada yang nilainya 5.000. Tapi setiap Anda diberi yang 50.000 satu kupon, kalau tidak salah ya, yang 20.000 dua kupon, berarti sudah 90. Betul? Nah, 20.000 satu kupon, yang 10.000 dua kupon, yang 5.000 dua kupon, jadi 100.000. Nah, Anda belajar ya. Belajar apa? Belajar mengajak kepada kebaikan ya, untuk keluarga kita. Jadi kita coba tawarkan sama kakak kita yang sudah mapan misalnya, atau siapa saja keluarga kita ya. Barang siapa yang mau ikut wakaf gitu ya, mau yang 50.000, mau yang 20.000, mau yang 10.000, mau yang 50.000, mau yang 5.000 boleh. Bahkan Anda bisa lebih dari 100.000 juga ya. Ya itu kan Anda tinggal
menawarkan kepada siapa saja, masa 5.000 ya, oh tidak ada, betul? Oh, bakso juga sudah 15.000 sekarang. Oh, ini kupon hanya 5.000, lebih abadi. Nah, Anda yang harus bisa memberikan penjelasannya kepada keluarga kita. Anak-anakku, ketika kita nanti meninggal, ya pasti jiwa kita akan ingin kembali lagi ke dunia. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Gitu. Dan berinfaklah kalian dari apa yang telah, sebahagian yang telah kami rezekikan kepada kalian, ya, sebelum datang suatu hari, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Lalu kalian mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, bisakah kau memberikan waktu sebentar saja untuk kembali lagi ke dunia? Apa yang akan dilakukannya? Fa'asaddaqa, gitu. Jadi yang akan menyelamatkan nanti kita di akhirat itu bagi orang-orang yang telah meninggal adalah sedekah kita, ya. Makanya bagi orang-orang yang sudah tahu akan pentingnya, ya, berderma, bersedekah, mereka tidak merasa takut akan kehilangan harta bendanya. Oleh karena itu maka kita dalam kesempatan ini diberikan tugas oleh pesantren untuk menawarkan kupon surga itu, ya, kepada keluarga kita nanti di rumah. Kemudian yang terakhir, ya, ini mohon didengarkan sebentar. Yang terakhir, kita sebagai hamba Allah, ya, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Perjalanan kehidupan kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah, Allah lah sang penentu segalanya. Nah, momentum Ramadan ini momentum kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah, ya. Oh, di sini ada yang bertanya kepada saya, misalnya, gimana saya kurang banyak doa yang dihafalnya. Kita dalam berdoa, Allah Maha tahu, ya, hati kita panjatkan kepadanya, ya. Yang kedua, ada pengganti doa, yaitu apa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis dikatakan, man syagolahul Quran wa zikri an mas'alati a'taituhu abdolama u'tis sa'ili. Barang siapa yang tersibukkan dengan Al-Quran, barang siapa yang tersibukkan dengan zikir kepadaku, lupa dari meminta kepadaku, apa jaminannya? A'taituhu, ya, dalam hadis qudsi, aku akan memberi dia abdolama u'tis sa'ili, yang lebih utama daripada yang dipinta oleh para peminta. Paham dong? Waktu di sini ada perpus, ya, ada orang yang rajin membaca Al-Quran, hafalannya cukup banyak. Di sini udah ngajar tapi belum nikah, sekarang mau udah nikah. Waktu di sini ruang perpusnya, yang sekarang ini ruang serbaguna ini. Oh, itu aneh-aneh, rezekinya aneh-aneh. Kadang ada motor, ya, dari luar yang nitip ini cina buat Kang Anu, pas dibuka 3 juta, 2 juta. Mau ditanya ini dari siapa, tidak jelas alamatnya. Begitu. Hanya pekerjaannya di sini rajin baca Quran, sholat malam, itu membangunkan suka pertama. Anak-anak dekat sampai sekarang sudah jadi dosen, ya. Maksudnya kita dekatkan diri kita kepada Allah semampu kita, ya. Anakku, sebentar di dalam masalah ini, ya, kita menemukan sebuah ayat
yang unik, ya. Apa? Ayat tentang berdoa disisipkan di rangkaian ayat tentang puasa. Coba kita perhatikan. Tadi Pak Iming membacakan ayat puasa, ya, tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ayat selanjutnya syahrul ramadan. Ayyaman ma'dudat. Kemudian ayat Allahumma inni as'aluka bisa dalam bentuk ibadah banyak membaca Al-Quran, zikir itu pun bagian dari komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, ya, saya atas nama pesantren dengan iringan doa, mudah-mudahan kalian senantiasa ada di dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keselamatan di perjalanan, ya. Juga orang tua kita senantiasa ada di dalam sehat walafiat. Saya meminta dari kalian yang masih bersih, ya, kalian masih bersih dari dosa, minta untuk saya khususnya, untuk kami, ya, keluarga, para guru di pesantren, kalian doakan mudah-mudahan kami semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat jalan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.